Jagad maya diramaikan oleh rekaman video dua mahasiswa Universitas Gunadarma yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual. Dugaan pelecehan ini viral usai kedua terduga pelaku diikat di pohon hingga dilucuti pakaiannya oleh mahasiswa lain yang geram atas perilakunya. Total ada 3 orang mahasiswi yang menjadi korban pelecehan keduanya. Peristiwa viral ini berawal saat para mahasiswa mengetahui identitas kedua pelaku pelecehan, kemudian mereka secara bersama-sama menangkap pelaku dan langsung mengikatnya di pohon dan melucuti pakaiannya. Pihak kampus dan petugas keamanan yang mengetahui hal ini langsung mengevakuasi kedua pelaku ke pos keamanan kampus. Itu ada di lokasinya di kampus E. Si pelaku satu itu ada di kampus E, jadi ada sedikit beda lokasi ya. Nah, setelah terjadi chat komunikasi lewat media tadi, akhirnya si pelaku satu mendatangi ke kampus B, hanya beda setempat. Nah, setelah terjadi pembicaraan antara pelaku satu dengan korban satu itu, nah di situ menurut kronologi dari pengakuan pelaku bahwa korban setelah terjadi pembicaraan tadi berusaha untuk ditarik. Warganet juga menyoroti perilaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh mahasiswa lain terhadap kedua pelaku. Perilaku mengikat, menelanjangi bahkan memberikan minum air seni kepada pelaku dinilai berlebihan. Tidak sedikit warganet yang mengecam tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh mahasiswa. Kedua pelaku pelecehan telah diserahkan pihak kampus ke polisi, sementara polisi masih terus menyelidiki kasus ini, termasuk tindakan main hakim sendiri yang dilakukan mahasiswa lain. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, nah ini nih ada 2 kasus. Yang pertama adalah dugaan pelecehan seksual, yang kedua adalah main hakim sendiri. Nah, apakah benar orang ini sudah benar melakukan pelecehan seksual? Nah, boleh nggak sih kita kalau misalnya ada orang baru kita duga, ya di dalam Islam ya, boleh nggak kita menghukum orang itu? Ya seperti yang dialami oleh orang ini ya, dipersekusi lah istilahnya. Nah, untuk itu sama-sama yuk kita dengar pendapat dari guru-guru kita yang hadir. Kesempatan pertama kepada Ustadz Muhai, guru kita silakan, fadhal guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Inna Allah ya'muru bil adli wal Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada abangku Bang David Khalik yang sudah memberi waktu, Ustadz Nutrinov dan Kiai Gufron Mubin dan seluruh santriwan santriwati, khususnya santriwati Pondok Pesantren As-Sidikiyah Jakarta Barat ya, dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Bicara tentang sebuah kasus yang kita mau omongin tentang sebuah peristiwa dalam Al-Quran dan tentang peraturan-peraturannya. Islam diambil dari kata wazan adalah af'ala. Sebelum af'ala ada salam. Salam selamat. Islam menyelamatkan. Tapi khusus pada tema keadilan dan menegakkan keadilan. Itu ya harus dibutuhkan istislam, prinsip yang lebih tinggi, karena keadilan itu menjunjung tinggi daripada kemuliaan Islam itu sendiri. Maka tidak cukup hanya salam kalau sudah keadilan, nggak cukup hanya prinsip Islam, tapi prinsip istislam. Lihat dalam Asmaul Husna, adik-adik sekalian dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia, dalam Asmaul Husna Al-Adlu, adil itu nomor ke-29. Sebelumnya nomor 28 ada Al-Hakam. Al-Hakam. Artinya Allah yang menetapkan hukum.
Allah yang menetapkan hukum, dan siapapun mereka yang menjadi pemimpin menetapkan hukum harus melaksanakannya dengan adil dan tegas. Tapi jangan lupa Asmaul Husna yang nomor 30 ada namanya Al-Latif. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan, keadilan harus ditinggikan, jangan lupa ada kelembutan. Orang yang melanggar harus tetap dimanusiakan secara manusia. Iya, baik. Tapi boleh nggak sih kita main hakim sendiri? Artinya, ya kan dalam Islam ada hukum kisos, tapi nanti jawabnya ya. Oke, boleh. Saya lempar dulu ke Ustadz Nofri, silakan Ustadz Nofri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para guru, Ustaz Mahi, Kiai Gufron, Bang Khalid yang saya hormati. Adik-adikku, pengen ngomong yang tersayang agak ragu-ragu. Paling ganteng sendiri kita karena ini masalahnya. Baik, terkait dengan apa yang kita lihat di video ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tegas menyampaikan kepada kita bahwa seorang hakim sekalipun ketika dia menghukumi, tidak boleh dia menghukumi dalam keadaan marah. La yaqdi hakim baina itsnain fahuwa ghadban. Apa ghadban artinya? Ya begitu les. Tak boleh seorang hakim menghukumi sesuatu ketika dia berada dalam keadaan marah. Artinya itu seorang hakim, apalagi orang yang bukan hakim. Iya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada kisah yang sangat indah saat itu. Iya. Ketika saat itu Sahal bin Abi Haitam berjalan menuju Khaybar saat itu. Sampai ke Khaybar, sukunya Sahal bin Abi Haitam saat itu dalam keadaan terbunuh oleh orang Khaybar. Dan saat itu tidak ada yang mengaku tuh. Akhirnya Sahal bin Abi Haitam kembali kepada Rasulullah dan mengadu. Ya Rasulullah, kaumku, salah satu dari kaumku, sukuku ada yang terbunuh. Apa yang harus aku lakukan? Dan mereka tidak ada yang mengaku. Rasul cuma mengatakan demikian. Apakah di antara kalian ada yang punya bukti? Apakah di antara kalian ada yang punya bukti? Saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tidak ada satu orang pun yang mempunyai bukti. Dan di situ akhirnya Rasul mengatakan kepada Sahal bahwa orang ini tidak bisa terhukumi. Dan akhirnya dibebaskan, dan demi untuk lebih sedihnya karena ada yang terbunuh, justru malah Rasul memberikan keadilan dengan memberikan 100 ekor unta kepada keluarga yang terbunuh dalam rangka menegakkan keadilan. Berarti dua-duanya harus serius. Orang yang terhukumi akan dapat, dan kita tidak bisa menghukumi sebelum adanya qadhi ataupun hakim, dan hak-hak itu harus tetap kita penuhi, dan itu yang Islam ajarkan. Allahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Nurtrianov. Jadi nggak boleh main hakim sendiri ya, gitu. Jadi kalau ada orang misalnya terduga bersalah, tetap harus ada hakimnya yang memutuskan. Dan hakim aja memutuskan nggak boleh sambil marah ya, nggak boleh sambil marah. Baik. Selanjutnya silahkan Kiai Fadol, Kiai Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustadz yang paling ganteng. Ini Ustadz paling ganteng kita pada sore. Terima kasih pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan para santriwati As-Siddiqiyah yang cantik-cantik semuanya. Amin. Menyikapi tentang yang viral saat ini tentang pelecehan, dugaan pelecehan seksual dan kemudian persekusi. Ini sebenarnya adalah masalah moral dan masalah kita bersama. Masalah orang tua, masalah guru, dan masalah kita bersama. Dan ini adalah hal yang pernah terjadi sejak saat dulu, sehingga cara penanganan pun juga sudah pernah diajarkan. Pada satu saat ada seorang pemuda dengan berani
tentu itu adalah sahabat. Karena di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan contoh. Begini. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Idzan li bizina." Ya Rasul, mohon izin, bolehkah saya melakukan perzinahan umpama? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bijaksana. Hibbuhu li ummika. Kalau seandainya itu terjadi terhadap ibumu, apakah kamu kira-kira suka? Dia menjawab, la wallah ya Rasulullah. Tidak ya Rasul, kami tidak suka. Artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta mengherdik. Padahal hadis ini sebelumnya ada penggalan, fa'aqbalal qaumu fa'aqbala alaihil qaumu fazajaruhu. Setelah sahabat muda ini mengatakan itu di hadapan Rasul, mereka marah, mau menghardik. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bijaksana, ad-dinhu. Coba kesinikan saja itu, saya mau bicara. Lah, ini adalah cara yang terbaik dan bijaksana. Terima kasih, wallahu alam. Masya Allah, Masya Allah. Memang sudah ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Jadi kalau kita mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tindakan yang beliau lakukan, harus bisa berlaku adil. Tadi ingat di awal disebutkan, Innallaha ya'muruna bi'adli wa ihsan. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat baik. Itu aja kita pegang dulu. Insya Allah kita akan bijak dalam hidup. Baik, kita akan lanjut lagi. Kita akan membahas kitab ya. Kita akan mengaji tafsir. Yang habis ini akan kita bahas ada surah Al-Maidah ayat 8 bersama dengan guru kita Ustadz Mohai. Jadi buat Anda pemirsa yang ada di rumah, ayo siapin Qur'annya, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.